Ini adalah cerita fiktif tentang lagu Mangu yang sedang viral. Semua yang ada di video adalah karakter yang dibuat dengan AI. Kalau kalian suka silakan like, komen dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dulu, segalanya terasa mudah. Aku dan dia berjalan di jalur yang sama. Satu arah, satu tujuan, dan satu keyakinan. Namanya Alia. Kami bertemu di bangku kuliah. Sama-sama aktif di komunitas kampus, sering berdiskusi soal hidup dan keimanan. Dari situ, aku tahu, dia bukan perempuan biasa. Sederhana, pintar, tapi yang paling kuat, adalah caranya memegang prinsip. Kami sering berbicara soal masa depan, tentang rumah tangga, tentang anak, tentang surga. Dan aku yakin, dia adalah orang yang bisa berjalan bersamaku sampai akhir. Aku melamarnya tanpa ragu. Dan dia menerimanya, juga tanpa banyak pertanyaan. Pernikahan kami sederhana, tapi sakral. Dihadiri keluarga, sahabat, dan tentu saja, disaksikan oleh Tuhan yang kami imani bersama. Tahun-tahun pertama penuh warna. Kami belajar menjadi pasangan, belajar menahan ego, belajar mengalah, dan belajar tertawa. Kadang bertengkar, tapi selalu ada cara untuk berdamai. Lalu, di tahun kedua, kabar itu datang. Alia hamil. Aku masih ingat saat mendengar detak jantung kecil dari layar USG. Hatiku bergetar, tangisku jatuh. Bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang gak bisa dijelaskan. Kami menamai anak itu, Raffi. Dia adalah cahaya di rumah kami. Tawa kecilnya jadi nyawa setiap pagi. Alia jadi ibu yang luar biasa. Dan aku belajar jadi ayah, meski sering kali canggung. Kupikir, hidup ini sudah sempurna. Kupikir, rumah tangga ini akan selamanya damai, searah, dan seiman. Tapi aku lupa, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana manusia. Waktu berjalan cepat saat kau bahagia. Tahun-tahun awal pernikahan kami terasa seperti mimpi indah yang tak ingin aku bangun darinya. Kami tak punya banyak, tapi cukup. Satu motor, rumah kontrakan kecil, dan tawa yang tak pernah absen di meja makan. Raffi tumbuh jadi anak yang manis, cerdas, suka bertanya tentang apa saja. Dan Alia, ia selalu punya cara untuk membuat rumah kami terasa hidup. Kami lewati masa-masa sulit, saling menggenggam saat tabungan menipis, saling menguatkan saat salah satu jatuh. Aku sering berpikir, beginikah hidup yang diberkahi? Karena walau sederhana, hati ini terasa penuh. Tak pernah sedikit pun terlintas di benakku, bahwa bahagia seperti ini bisa berubah arah. Aku mulai merasa, Alia bukan lagi Alia yang dulu. Bukan karena ia berubah sikap, tapi karena hatinya terasa jauh. Ia sering termenung. Malam-malamnya diisi membaca buku-buku yang tak biasa kulihat sebelumnya. Obrolan kami mulai dangkal. Tak lagi tentang iman, tak lagi tentang surga. Awalnya, aku kira ini cuma fase. Mungkin bosan, mungkin lelah. Tapi, perlahan aku tahu, bukan itu. Ada sesuatu yang sedang tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang tak pernah kusangka. Aku bertanya, tapi jawabannya selalu samar. Aku menebak-nebak, tapi dia menutup rapat apa yang sedang bergolak dalam jiwanya. Dan dari hari ke hari, aku mulai takut akan jawaban yang sebenarnya. Hari itu, Alia duduk di depanku. Wajahnya tenang, tapi suaranya membuat dunia runtuh. Aku sudah memilih jalan yang berbeda, katanya. Aku membeku, tak paham, tak siap. Dia bicara tentang pencarian, tentang kedamaian yang ia temukan di tempat lain, dan tentang keyakinan yang tak lagi sama denganku. Aku ingin marah, ingin menyangkal, tapi yang keluar dari mulutku cuma, kenapa? Kami bertengkar, panas, hebat. Air mataku jatuh, bukan karena benci, tapi karena rasa kehilangan. Perempuan yang dulu kupeluk di pelaminan, kini memilih arah yang berbeda. Tapi saat aku melihat Raffi tidur di kamar, aku tahu, kami tak bisa sembarangan mengambil keputusan. Ada satu jiwa kecil yang butuh kami, bukan sebagai dua orang yang berseberangan, tapi sebagai ayah dan ibu yang tetap utuh. Hidup kami berubah. Tak ada lagi doa bersama. Tak ada lagi pelukan sebelum pergi beribadah. Kami menjalani hari-hari dalam dua dunia yang berbeda. Tapi kami tetap satu rumah. Bukan karena cinta sudah pulih, tapi karena kami masih memegang janji untuk menjaga Raffi.
Ada malam-malam di mana aku ingin menyerah. Tapi saat melihat Alia menyuapi anak kami, membacakan dongeng sebelum tidur, hatiku goyah. Aku masih mencintainya, tapi aku juga terluka. Imanku berkata satu hal, tapi hatiku berkata lain. Kami seperti dua sisi jalan, sejajar tapi tak pernah lagi bertemu di tengah. Tekanan datang dari segala arah. Keluarga memintaku mengambil sikap. Teman-teman mendorongku untuk memilih jalan yang benar. Tapi, apakah melepaskan seseorang yang kucintai adalah kebenaran? Aku mulai ragu, bukan pada keyakinanku, tapi pada caraku menyikapi perbedaan ini. Setiap keputusan terasa seperti luka. Jika aku bertahan, aku mengkhianati ajaran. Jika aku pergi, aku menghancurkan rumah kecil yang dulu kubangun dengan sepenuh hati. Sementara Alia tetap tenang. Ia tidak pernah memintaku mengikutinya, tapi juga tak pernah mundur dari pilihannya. Dan kami terus berjalan, berdampingan, tapi terpisah dalam diam. Suatu malam, Raffi duduk di antara kami. Ia memeluk kami berdua, dan dengan polosnya berkata, "Aku nggak mau ayah sama ibu pisah. Aku sayang dua-duanya." Ucapannya seperti tamparan lembut, tapi dalam. Anak sekecil itu bisa merasakan retakan yang kami sembunyikan. Ia tak peduli perbedaan yang kami ributkan. Yang ia tahu, rumah ini adalah tempat cintanya tumbuh. Dan aku sadar, terkadang, anak kecil lebih tahu tentang cinta, daripada orang dewasa yang sibuk mempertahankan ego dan keyakinan. Kami memutuskan untuk tetap bersama, bukan karena kami sepakat dalam iman, tapi karena kami sepakat untuk saling menghargai dan mencintai Raffi sepenuh hati. Tidak mudah, ada hari-hari penuh diam, ada ibadah yang dilakukan dalam ruangan terpisah, tapi ada juga momen-momen kecil, di mana tawa Raffi menyatukan kami kembali. Aku tak tahu bagaimana akhir cerita ini nantinya. Apakah kami akan terus bersama, atau akan menyerah di persimpangan lain? Tapi untuk saat ini, kami memilih bertahan. Karena terkadang, cinta bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang mau tetap tinggal, meski jalannya tak lagi sama.